Pagi ini saya akan sharing sama saudara satu tema firman Allah, satu topik yang saya mau bahas untuk saudara. Saya mau bicara tentang motivasi pelayanan, ya. Saya mau bicara tentang bagaimana kita melayani. Apa sih yang menjadi motivasi kita melayani Tuhan? Yang menjadi dorongan dalam diri kita untuk kita melayani Tuhan. Mari kita baca ayatnya dulu dalam Mazmur pasal 116 ayat yang ke-12. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita baca ayat ini. Mazmur 116 ayat yang ke-12 saudara ya. 1, 2, dan 3. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Mazmur 116 kalau kita baca mulai ayat pertama sampai selesai, kita tidak menemukan siapa nama pemazmur ini, siapa orangnya. Tetapi saya mau katakan begini, banyak penafsir Alkitab, banyak komentator Alkitab, bahkan banyak para teolog menafsirkan kemungkinan besar, kemungkinan dalam tanda kutip, penulis atau pemazmur di Mazmur 116, kemungkinan besar ini adalah Daud. Dari mana tahu Daud? Kenapa para komentator Alkitab, para penafsir katakan kemungkinannya Daud? Ya, dari kalimat-kalimat yang ada, apa yang dia ceritakan dari pemazmur, pengalaman yang ada. Misalnya contohnya ayat yang ketiga. Saya boleh minta tolong multimedia. Mazmur 116 itu kalau kita baca di ayat 3, pemazmur itu berkata begini, tali-tali maut telah meliliti aku. Jadi maut itu seperti kayak tali mengelilingi dia setiap hari. Ya, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Ini keadaannya, setiap hari merasa gentar dengan maut. Dunia orang mati itu selalu ada di hidupnya. Bahkan dikatakan aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Kalau kita baca dari mulai Mazmur pasal 1 sampai 150, karena kitab Mazmur ada 150 pasal. Ada berapa sih pemazmur kalau kita baca? Daud yang nomor 1 tentunya, Salomo anaknya, lalu Nabi Musa, Mazmur 90 itu Musa kan. Lalu ada Yedutun, ada Korah, ada kurang lebih 6 sampai 7 ya. Ada Korah, Yedutun, Asaf saudara ya. Coba sebutlah Asaf, Yedutun, Korah, Musa ya. Lalu Salomo, Daud. Siapa sih orang yang pernah mengalami seperti dikatakan di ayat yang ketiga? Di antara pemazmur-pemazmur ini, apakah Salomo? Enggak. Apakah Musa? Tidak juga. Kan kita sangat ngerti, kenal betul biografinya Musa. Korah, Yedutun, Asaf, mereka Lewi, mereka pemuji Tuhan. Kalau dari kalimat ini mengatakan, tali-tali maut meliliti aku. Jadi yang namanya kematian, lembah bayang-bayang maut itu kayak tali meliliti dia. Mengelilingi hidupannya. Kehidupannya mengatakan kegentaran terhadap dunia orang itu menimpa aku. Kita tahu ini Daud. Karena kita tahu Daud itu musuhnya adalah Saul, mertuanya plus rajanya. Artinya musuhnya Daud satu negara. Dan raja itu punya kekuasaan atas negara. Raja bisa menggerakkan kekuatan ekonomi, bisa menggerakkan kekuatan politik, kekuatan hukum, termasuk kekuatan militer. Seluruh prajurit kerajaan Israel bisa digerakkan untuk serang Daud. Tangkap Daud, kejar Daud. Pantesan bahasanya, gaya tata bahasa, tali-tali maut meliliti aku. Ini kayaknya memang saya sependapat dalam tanda kutip pemazmur ini sepertinya adalah Daud. Apalagi kemudian muncul, kalau kita baca ayat ini lengkap, dia berseru minta tolong pada Tuhan. Meskipun hadapi maut, seperti itulah pengalaman Daud. Selalu Tuhan tolong. Udah dikepung di dalam gua, Saul dan tentaranya gak bisa tangkap Daud. Bahkan ada kesempatan besar tinggal tombak Saul. Saul tertidur pulas, tinggal ditombak, mati Saul. Tapi Daud gak lakukan itu. Bahkan kepada anak buahnya berkata, jangan kau usik orang diurapi Tuhan. Gak apa-apa, aku yang tangguh hutang darahnya. Jangan. Itu Daud saudara ya. Dan selalu dia lolos. Selalu terima kemurahan Tuhan, terima kebaikan Tuhan. Nah, pernahkah kita berpikir seperti Daud?
Kalau kita ngalami kebajikan Tuhan, ngalami kebaikan Tuhan, ngalami pertolongan Tuhan. Coba lihat ayat ini kembali. Mazmur 116 ayat 12. Pernah nggak kita berpikir seperti ini? Berkata dalam pikiran hati kita, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Pernah nggak kita berpikir seperti ini? Seperti Daud berpikir dalam hatinya, bagaimana caranya aku membalas cintanya Tuhan. Bagaimana caranya aku membalas kebaikan Tuhan, kemurahannya kepadaku. Pernahkah setiap kali kita ditolong Tuhan, ada pikiran di hati kita seperti ini, aku membalas kebaikan Tuhan. Makanya saya kasih statement begini, adalah baik, bahkan sangatlah baik bagi kita yang sudah mengalami kebajikan atau kebaikan Tuhan. Lalu di hati kita ada pemikiran begini, apa yang dapat kubawa untuk membalas kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan. Dalam diri kita gini loh, kita mau balas, ada keinginan untuk melayani Tuhan. Saudara, saya mau tanya nih sama saudara sebelum saya lanjutkan. Pernahkah saudara, adakah dalam hati kita setiap kali kita mengalami pertolongan Tuhan, ada banyak kebaikan Tuhan kita alami, berpikir di hati kita, aku bagaimana caranya ya aku mau balas kebaikan Tuhan. Daud punya pikiran seperti itu, pemazmur lah punya pikiran seperti itu. Saya mau tanya dulu sama saudara, ada nggak di antara saudara? Saya mau tegaskan sebagai penegasan kepada saudara semua. Kira-kira ada nggak di antara saudara yang sedang mendengar firman Allah ini secara online di YouTube GSPDI Philadelphia Jong maupun di akun Facebook Johannes Naftali? Ada di antara saudara yang sama sekali nggak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Ini saya tanya sama saudara, kepada Anda pribadi lepas pribadi, adakah di antara saudara yang tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan? Adakah di antara saudara yang tidak pernah mengalami cintanya Tuhan? Adakah di antara saudara yang tidak pernah mengalami kebaikannya Tuhan? Kalau ada silakan chatting. Oh saya ada Pak, saya nggak pernah ditolong Tuhan. Tapi saya yakin jawaban Anda sama dengan saya. Jawabanmu sama dengan semua kami yang ada di gereja ini yang melayani pagi ini. Saya yakin jawaban kita setuju, kita bersepakat. Saya banyak ditolong Tuhan Pak Pendeta. Saya banyak ngalami cintanya Tuhan. Saya terjepit tiba-tiba Tuhan tolong sampai Anda mungkin nangis. Ingat kisah-kisah itu? Ingat gak pengalaman-pengalaman saudara terjepit gak berdaya. Kondisi seperti itu. Tiba-tiba Tuhan buka jalan. Ada berkat, ada mujizat. Ada orang-orangnya Tuhan. Orang kuncinya Tuhan digerakkan datang sama saudara. Tiba-tiba ada jalan gitu dari Tuhan. Bukankah ini pertolongan Tuhan? Kayaknya mustahil ya. Tidak mungkin orang yang hidup dalam Tuhan, percaya sama Tuhan, tidak pernah sama sekali ngalami cintanya Tuhan. Nah pertanyaan sama saya kepada saudara. Nah saudara ditolong sama Tuhan. Pernah berpikir gak di hatimu? Bagaimana caranya ya aku mau balas kebaikan Tuhan? Bagaimana caranya aku mau balas cintanya Tuhan dalam hidupku? Dengan apa kita balas? Melayani Tuhan. Memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kita mau bicara tentang motivasi melayani. Inilah sebetulnya menjadi dorongan buat kita. Untuk kita bukan sekedar ke gereja, bukan sekedar kita jadi jemaat biasa. Ada sesuatu yang kita bisa berikan lewat hidup kita kepada Tuhan. Ya, kepada sesama kita. Melayani Tuhan, saudara. Tetapi memang tentu ada saja. Tidak semua orang yang tidak punya pikiran seperti ini. Tidak semua orang punya pikiran kayak Daud. Tidak semua orang di dunia ini pikirnya sama dengan kita. Bagaimana caranya akan kubalas cintanya Tuhan, kebaikan Tuhan kepadaku. Tidak semua orang dalam hatinya punya pikiran begini. Ada orang menganggap kebaikan Tuhan itu biasa saja. Saya suka bilang sama jemaat di Jombang, yang namanya rasa tahu berterima kasih, seni kehidupan mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Itu di akhir zaman hari-hari ini makin sedikit kok. Saya suka bilang begini sama jemaat. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup keluarga saja suami istri. Istri buatin secangkir teh panas, kopi panas sama suaminya pulang kerja misalnya.
Ada nggak di antara kita suami berkata, "Mah, terima kasih ya buat secangkir teh panasnya atau kopi panas." Ada kita suami berkata terima kasih? Kalau ada pun jarang. Kenapa? Karena kita seringkali suami menganggap itu biasa. Pendeta, itu kan kewajiban istri. Semua kita anggap itu sebagai kewajiban. Sama dengan orang tua, dengan anak dengan orang tua. Anak dikasih makan sama mamanya jarang. "Mah, terima kasih buat makanan yang enak." Jarang, saudara ya. Atau anak berkata sama papa mamanya, "Papa mama, terima kasih ya udah sekolahin saya. Udah beliin saya baju, udah beliin saya sepatu, udah pelihara saya." Anak jarang yang berkata terima kasih udah sekolahin saya, udah bayarin SPP, jarang. Karena anak berpikir apa? Itu kewajiban orang tua saya, pendeta. Itu kewajiban papa mama. Semua kita anggap biasa, wajar, kewajiban. Ini yang saya katakan, seni mengucap syukur dalam hidup, mengucap syukur terima kasih itu makin sedikit. Satu contoh ya di Alkitab, kalau Anda lihat gambar ini. 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus. Kalau kita baca dalam Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 19, apa yang kita temukan dalam ayat-ayat ini? 10-10-nya itu sembuh dari kusta. Atau multimedia bisa nggak bantu kita keluarin ini ayat? Saya nggak sempat catat ini ayat. Kalau kita baca Lukas 17 ayat 11, perhatikan ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ke Yerusalem lewat perbatasan. Dirupanya di ayat ke-12, di perbatasan ini adalah tempat pengasingan orang kusta. Lihat ayat 13. Dikatakan begini. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia, 10 orang kusta. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa mereka berdiri agak jauh? Bahkan mereka berseru di ayat 13, saya jadikan satu. Dan berteriak, agak jauh tempatnya berteriak. Bagaimana berteriaknya? "Yesus Guru, kasihanilah kami." Karena memang 10 orang kusta atau orang yang sakit kusta itu memang orang yang perlu dikasihani, perlu belas kasihan. Makanya teriakannya minta belas kasihan. "Yesus Guru, kasihanilah kami." Teriaknya dari jauh. Karena ada aturan, orang sakit kusta gak boleh dekat sama orang sehat. Jaraknya orang sakit kusta sama orang sehat minimal 45 meter. Cukup jauh 45 meter, gak boleh dekat-dekat. Nanti yang sehat jadi najis, itu peraturan hukum Taurat, budaya perjanjian lama. Jadi sebetulnya saya mau bilang begini, orang sakit kusta itu bukan cuma badannya sakit, jiwanya juga sakit. Jiwanya kasihan, jiwanya sepi, merana sendiri. Dipisahkan dari keluarganya. Gak boleh ketemu suami, gak boleh ketemu istri, gak boleh ketemu anak. Dia mesti dipisahkan dari keluarganya, dipisahkan dari masyarakat. Kangen bagaimana pendeta? Gak boleh ketemu. Nanti keluarganya, masyarakat jadi najis gara-gara dia. Bukan cuma itu. Kalau dia lagi jalan, di kakinya ada kelenengan kayak kaleng, bunyi keleneng. Dan kalau ada orang di depan jarak misalnya 50 meter, 100 meter. Dia mesti angkat tangan berkata, "Najis, najis." Kayaknya dia berkata begini, "Saya najis, jangan dekat saya. Nanti kamu jadi najis." Kasihan loh, terisolasi, merana jiwanya. Makanya teriakan orang kusta, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Tapi lihat apa kata Yesus di ayat yang ke-14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah. Perlihatkan, tunjukkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Kenapa Yesus perintahkan begini? Perlihatkan dirimu kepada imam. Karena imam yang berhak punya otoritas menyatakan kamu sembuh dari kusta. Kamu sudah tahir, kamu boleh pulang. Kamu boleh ketemu sama keluargamu, anak, istri. Kamu kangen, ketemu silakan. Boleh, imam yang punya otoritas berhak menyatakan, kamu sudah tahir, kamu sudah sembuh. Kamu tidak boleh, kamu masih kusta. Makanya perintah Yesus apa? Perlihatkan, tunjukkan dirimu kepada imam. Sementara mereka jalan menuju kepada imam. Ya saudara ya, di tengah jalan mereka sembuh. Mereka terpesona. Mereka kagum dengan mujizat itu. Loh kamu sembuh. Loh kamu juga. 10-10-nya saling tunjuk. Loh kamu juga sembuh. Totol putihmu bentel-bentel hilang. Kamu sembuh. Iya sembuh. Nah menariknya lihat ayat 15.
Setelah mereka tahir, seorang dari mereka, itu orang Samaria ternyata, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, tahir sembuh dari kustanya, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia memuji-muji Tuhan, mengucap syukur. Lihat 16, dikatakan apa? Lalu tersungkur di depan kaki Yesus, nyembah saudara ya. Sujud menyembah dan mengucap syukur, give thank dan berterima kasih kepadanya. Artinya satu orang yang sembuh ini orang yang tahu mengucap syukur, tahu terima kasih. Tadi saya bilang sama saudara barusan, di akhir zaman hari-hari ini orang yang tahu berterima kasih makin sedikit. Semua pertolongan Tuhan, kebaikan dianggap biasa, dianggap wajar lah gitu. Tapi orang ini tahu berterima kasih, sujud menyembah, memberikan give thank-nya, terima kasihnya kepada Tuhan. Orang itu adalah orang Samaria. Lihat ayat 17, apa reaksinya Yesus. Lalu Yesus berkata, ngomong sama yang satu orang, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, sembuh semuanya kan, 10-10-nya. Di manakah yang 9 orang itu? Saya mau tanya sama saudara, di mana yang 9? Jangan-jangan yang 9 ada di antara kita, saudara ya, yang 9. Kok tidak datang sama Yesus? Mana yang 9? Pulang ke rumah yang 9. Kangen sama keluarganya, ketemu istrinya, ketemu anak-anaknya. Kadang mereka berpikir gini, udah 10 tahun aku sakit kusta, 20 tahun sakit kusta. Aku kangen sama suamiku, aku kangen sama istriku. Aduh, aku kangen sama anakku, tak tinggal masih bayi, sekarang gede seberapa ya, 20 tahun. Kangen. Saya mau tanya, apa yang satu orang yang sujud menyembah, memberikan give thank-nya, terima kasih sama Tuhan, ini nggak kangen sama keluarganya? Kangen. Tapi yang satu ini, dia dalam hatinya berkata, aku memang kangen sama keluargaku, kangen sama anakku, kangen sama papa mamaku. Tetapi aku harus datang sama Yesus. Kalau Yesus gak menyembuhkan aku sampai mati, aku sakit kusta. Tahukah saudara, apa yang menjadi halangan orang gak tahu berterima kasih? Orang terpesona dengan mujizatnya. Orang terpikat kepada berkatnya daripada si pemberi berkat, daripada si pemberi mujizat. 9 orang kusta kan terpesona dengan mujizatnya kan. Bukan kepada si pemberi mujizat. Loh, ini halangan loh saudara. Kalau kita ngomong kangen, satu orang ini juga kangen. Tapi dia tahu kalau si pemberi mujizat gak tahirkan dia, gak sembuhkan dia, dia gak bisa sembuh. Makanya nomor 1, dia tersungkur sujud berkata, terima kasih engkau yang sudah sembuhkan aku. Makanya Tuhan katakan, mana yang 9? Yang 9 gak tahu berterima kasih. Apa sih menjadi halangan orang gak bisa bersyukur, gak tahu berterima kasih? Tidak bisa berkata, apa yang dapat ku balas, membalas kebaikan Tuhan. Kenapa? Orang lebih terpesona sama berkatnya. Tiru Petrus. Ketika Petrus diperintahkan Tuhan, Petrus sekarang bawa perahu ke tempat yang dalam. Sekarang juga tebarkan jalamu. Ditebarkan, ditarik, jala hampir koyak. Terukur berkatnya. Ditarik 2 perahu penuh dengan ikan. Lalu baca di Alkitab, lalu apakah Petrus bingung ngitung ikannya, ditubruk sama ikannya, terpikat sama ikannya? Tidak. Dia nubruk Yesus, tersungkur di kaki Yesus. Dia tidak bingung ngitung ikannya. Wih, cakalangnya besar-besar ya. Waduh, ini ikan tunanya, ikan salmonnya. Waduh, ini ikan bobara. Enggak, saudara ya. Dia enggak bingung ngitung ikannya besar-besar. Dia nubruk, tersungkur di kaki Tuhan. Dia sadar diri, Tuhan, pergi daripadaku, aku orang berdosa. Dia bisa lihat dirinya seperti pujian yang berkata, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Sampai kita tahu, aku kayak gini kok jadi biji mata Tuhan, kok ditolong Tuhan. Itu Petrus. Bukan terpesona sama banyaknya ikan. Memang itu berkat yang memecahkan rekor, berkat yang spektakuler. Petrus belum pernah mengalami berkat itu. Tapi dia gak terpikat, terpesona dengan berkat kepada si pemberi berkat. Kok bisa tolong saya? Harusnya kita seperti itu. Di gereja kita temukan banyak orang saudara yang waktu susah cari Tuhan luar biasa. Tapi ketika kerjaannya diberkati, tokonya rame. Lihat, dia terpikat, terikat sama berkatnya. Bukan terikat pada si pemberi berkat. Nanti alasannya banyak, kok ada kebaktian, waduh rame tokonya Pak Pendeta. Belum bisa, ini lagi rame-ramenya Pak Pendeta. Diberkati kasih mobil, jalan-jalan terus, pelayanan ditinggal, ibadah ditinggal.
di gereja selalu ada 2 golongan orang seperti ini. Selalu begini, 1 kusta atau 9 yang orang kusta. Perbandingannya 1 sama 9. Kalau kita pakai persen 10% sama 90%. Selalu seperti ini. Nah kita termasuk yang mana? Apakah kita termasuk orang yang 10% tahu berterima kasih atau termasuk yang mana yang 90%? Kadang ada orang makin diberkati, makin cinta Tuhan, terikat sama Tuhan. Aduh, makin dia gak bisa lepas dari Tuhan. Tapi ada orang makin diberkati, makin terhilang jauh dari Tuhan. 2 ini gak tahu berterima kasih. Kita termasuk yang mana? Yang 90% gak tahu berterima kasih. Makanya begini, saya tanamkan dalam diri saya. Di dunia ini menggambarkan seperti ini. Bahwa di dunia realita yang ada lebih banyak 90% orang yang gak tahu berterima kasih dibandingkan yang tahu berterima kasih. Cuman 10%. Jadi kalau Anda berbuat baik kepada seseorang, lalu orang itu tidak tahu berterima kasih kepada saudara, tidak tahu membalas budi sama saudara, malah fitnah saudara. Jangan kecewa. Makanya tanamkan dalam diri kita. Saya udah tanam dari dulu melayani Tuhan dalam diri saya. Kalau saya berbuat baik kepada seseorang, saya tolong jemaat, saya tolong hamba Tuhan. Ya kebanyakan pendeta tolong jemaat, mendoakan sampai sembuh, sampai diberkati. Lalu semuanya dilupakan begitu saja. Ya saya gak boleh sakit hati. Karena saya udah tanamkan dari awal. Kalau saya berbuat baik kepada siapapun, kepada hamba Tuhan, kepada jemaat, saya tidak mau yang namanya balasan terima kasih. Kalau saya mau dibalas terima kasih, nanti saya melayani Tuhan banyak kecewanya, banyak kepahitannya. Kok dia gini, saya udah buat gini kok dia gini. Malam-malam jam 1 saya sedang doakan ditolong, kok cuman gini saja, hanya karena gini dia gini. Kecewa nanti. Makanya kalau berbuat baik, tanamkan dalam diri kita. Saya gak nuntut balasan terima kasih kok. Karena kalau Anda berbuat baik, dan orang itu ternyata tahu balas budi. Tahu berterima kasih pada saudara yang sudah menolong dia. Anda ketemu sama yang 10%. Tapi kalau Anda ternyata berbuat baik pada seseorang. Udah kasih yang terbaik sama dia. Dia gak tahu berterima kasih kepada Anda. Ya memang itu kata Alkitab. 90% memang seperti itu. Dan ini menggambarkan kehidupan gereja. Menggambarkan kehidupan kekristenan. Ada yang diberkati, makin cinta sama Tuhan. Bagaimana caraku balas kebaikan Tuhan. Tapi kebalikannya, ada orang yang menganggap biasa, tidak tahu berterima kasih. Nah, saya tunjukkan satu contoh. Kita bicara motivasi pelayanan kan. Ada seorang tokoh di Alkitab di Perjanjian Baru. Orang itu ditolong Tuhan, namanya Lazarus. Dan mujizatnya bukan mujizat kaleng-kaleng kecil. 4 hari mati, tubuh sudah busuk, dihidupkan, dibangkitkan sama Tuhan. Orang ini namanya Lazarus. Coba lihat Yohanes 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya baca langsung ayat-ayat ini ya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus. Jadi jelas ya, Yesus datang ke Betania kemana? Ke tempat tinggal. Alamatnya tempat tinggal rumahnya Lazarus. Dikasih keterangan yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dia di pasal yang lain dia sudah mati. Ya pasal 11 itu sudah mati. Lalu dibangkitkan hidup lagi. Padahal tubuhnya secara manusiawi medis udah busuk terurai dengan bakteri. Tapi dibangkitkan hidup lagi. Mujizatnya besar orang ini. Gak semua orang artinya gini bisa ngalami seperti Lazarus. Gak semua orang bisa ngalami kebaikan Tuhan. Gak semua orang bisa ngalami mujizat keajaiban yang besar seperti dialami orang ini, Lazarus. Kita belum tentu bisa ngalami kayak dia. Bahkan gak bisa ngalami. Orang ini ngalami mujizat yang sangat besar. Tapi lihat apa responnya membalas kebaikan Tuhan. Lihat ayat ini. Di situ di rumah tempat tinggalnya Lazarus diadakan perjamuan untuk dia. Dia di sini maksudnya adalah Yesus. Dan dikatakan apa? Ini menarik. Marta melayani. Terus apa lagi? Sedang salah seorang yang turut makan. Yang cuman makan saja. Dengan Yesus adalah siapa namanya? Lazarus. Apa yang Lazarus lakukan? Cuman makan. Cuman makan sama Yesus. Marta melayani. Tolong multimedia. Ayat yang ketiga. Saya gak sempat catat lagi-lagi. Ayat ketiga. Maria melayani. Marta ayat 2 melayani. Ayat 3-nya Maria melayani. Lihat. Maka Maria
mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak di seluruh rumah itu. Maria melayani Tuhan, Marta melayani Tuhan. Lalu apa yang dilakukan orang yang bernama Lazarus? Tidak melayani, cuman duduk makan sama Yesus. Cuman itu. Padahal Lazaruslah dalam anggota keluarga itu yang paling besar menerima kebaikan Tuhan. Yang paling besar terima berkat mujizat Tuhan. Tapi sebatas ini balasannya, cuman makan saja. Selalu saya katakan begini, kalau Anda disembuhkan Tuhan dari sakit, mujizat kan? Anda kerja, proyeknya Anda dapat besar, jobnya. Sukses Anda, belum pernah ngalami, waduh kerjaan rezekinya, jobnya besar. Lalu Anda mengadakan ibadah doa ucapan syukur di rumah tangga saudara. Ngundang jemaat, Pak Pendeta tolong datang ya sama Ibu Gembala, Pak Gembala sama anak-anak ya. Saya adakan ucapan syukur, makan-makan Pak Pendeta, undang rumah makan sana. Bagus itu mengucap syukur. Tapi sorry to say saya katakan, itu anak tangga level yang paling bawah. Itu adalah hal yang semua orang Kristen, semua anak Tuhan bisa lakukan loh. Cuman ngundang makan kok. Makan-makan mengucap syukur. Itu adalah hal yang biasa yang level tangganya bawah. Cuman makan. Dan itu Anda tahu yang dilakukan sama Lazarus. Marta melayani, Maria melayani. Apakah cuman itu? Tidak semua orang ternyata mengalami kebaikan Tuhan. Itu seperti pemazmur. Seperti di antara kita. Dalam hati kita ada pikiran bagaimana akan kubalas cintanya Tuhan. Bagaimana akan kubalas kebaikannya Tuhan. Dan saya berharap pikiran seperti ini, kerinduan seperti ini, motivasi seperti ini. Itu ada di hati kita, ada di pikiran kita. Aku mau balas cintanya Tuhan. Dengan apa? Aku mau melayani Tuhan seperti Marta. Aku mau melayani Tuhan seperti Maria. Pertanyaan saya sekarang, sudahkah Anda melayani? Sudahkah Anda melayani, saudara ya? Sudahkah Anda melayani Tuhan? Saudara, ini pertanyaan penting buat setiap saudara. Sudahkah Anda melayani? Nah, saya mau tanya sama saudara. Atau saya bagikan sama saudara begini. Apa sih esensi pelayanan? Karena Anda berkata, apa pendeta pentingnya saya melayani? Saya jemaat di gereja. Nah, makanya saya sampaikan ini sama saudara. Apa sih esensi pelayanan? Karena begini, tidak semua yang kita pikir ini pelayanan kita pikir. Tapi di mata Tuhan itu ternyata belum tentu pelayanan. Di mata Tuhan itu adalah pelayanan. Ternyata bukan gitu khawatirnya. Contoh misalnya, ini tegas ya. Pelayanan Marta sama Maria. Berdasarkan teks Lukas 10, 38, 42 sampai 42. Jelas Yesus membedakan, saya ulang. Pelayanan Marta sama Maria jelas sekali di Lukas 10, 38 sampai 42. Yesus membedakan, memisahkan antara pelayanannya Marta dengan pelayanannya Maria. Dibedakan sama Tuhan. Dari mana kita tahu? Lukas 10 nanti kalau kita baca tolong multimedia di ayat 41. Yesus ngomong gini sama Marta. Ya di dalam Lukas 10 ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya. Apa komentarnya Yesus kepada pelayanannya Marta? Apa saudara ya? Koreksinya Yesus buat pelayanannya Marta. Yesus ngomong gini komentarnya, bilang begini. Marta, Marta, engkau ini khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Terjemahan lain, Marta, kamu ini banyak khawatir dan menyibukkan diri dengan banyak perkara. Sok sibuk pelayanannya, wah sibuk sekali. Apakah betul di mata Tuhan itu pelayanan? Marta itu sibuk sendiri, stres sendiri, khawatir sendiri, nanti ngomel sendiri. Dia ngomel sama Yesus, suruh bantu Maria. Padahal Yesus berkata begini, komentar Yesus kepada pelayanannya Maria. Lihat 42. Apa komentarnya Yesus kepada pelayanan Maria? Tetapi hanya satu yang perlu, kata Yesus. Maria, dikatakan apa? Ini komentarnya buat pelayan Maria. Telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi pelayanan Maria itu orang gak bisa ambil. Maksudnya apa pendeta? Pelayanan Maria itu dampaknya, efeknya
impactnya sampai kepada kekekalan. Pelayanan Maria ternyata dihitung Tuhan sampai kekekalan. Dinilai Tuhan sampai kekekalan. Saya rindu apa yang kita kerjakan dalam pelayanan. Itu bukan sekedar menyibukkan diri. Tapi menimbulkan kekhawatiran, omelan, capek kita. Tapi apakah itu pelayanan di mata Tuhan? Ternyata gak berdampak pada kekekalan. Saya rindu yang kita kerjakan dalam rangka melayani Tuhan. Dampaknya sampai kekal. Nama kita dicatat dalam kitab kehidupan Tuhan. Dapat mahkota kehidupan, dapat reward pahala di kekekalan. Pelayanan Maria itu impactnya dihitung sampai kekekalan. Nah, saya rindu kita menemukan esensi pelayanan seperti ini. Sampai dampaknya kekekalan, bukan sekedar sibuk tapi penuh kekhawatiran. Capek-capek sendiri kita, saudara. Dibedakan kok sama Tuhan. Nah, bagaimana sebetulnya pelayanan yang berdampak kekekalan? Esensi pelayanan ini penting. Basicnya, aslinya pelayanan itu seperti apa? Kolose pasal 1 ayat 25 sampai 29. Dengan cepat ya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Mandat dari Tuhan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Lihat ayat 27, saya sering terangkan ayat ini sama saudara. Dikatakan begini, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia ini di antara bangsa-bangsa. Apa yang rahasia yang di abad-abad tertutup disingkapkan? Kristus ada di tengah-tengah kamu. King James Version dikatakan, Christ in you, Kristus di dalam kamu yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Lalu dikatakan di ayat 28, perhatikan, dialah yang kami beritakan. Dialah ini maksudnya siapa? Dialah itu Yesus yang di dalam kamu. Kristus di dalam kamu. Coba saya fokus pada next gambar berikutnya. Jangan cepat karena waktunya kita terbatas saudara ya. Perhatikan di 28. Dialah yang kami beritakan. Dia ini adalah Kristus yang dalam kamu, kata Paulus. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang ada 3 kali. Dan tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Lalu 28, ini yang aku pergumulkan, ini yang aku perjuangkan. Dalam pelayanan muda perjuangan apa sih? Perjuangan Paulus selalu dia beritakan kepada tiap-tiap orang. Apa yang diberitakan? Kristus ada dalam kamu. Kristus ada dalam kamu. Jadi saben kali Paulus melayani, kalau ada orang susah, punya masalah datang, ingat Kristus ada dalam diri kamu. Saudara, ini yang menjadikan, saya sebut gini ya, agama Kristen, kekristenan itu menjadi agama yang kontroversi di dunia ini. Agama di dunia ini, semua agama, semua kepercayaan mengajarkan gini, berusaha begini, membawa Tuhan masuk dalam diri kita. Semua agama itu mengajar gini, membawa Tuhan masuk dalam diri manusia. Tapi kekristenan mengajar, begitu kita percaya pada Yesus, darahnya mengampuni kita. Alkitab bicara, Yesus Tuhan sudah ada dalam diri kita. Christ in you, the hope of glory. Kekristenan beda loh. Begitu kita percaya, Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Haleluya. Ada mesti percaya itu. Saya berulang-ulang mengajar ini kepada saudara. Kekristenan firman Allah mengajar kita. Begitu kita percaya pada Tuhan. Tuhan itu ada dalam hidup kita. Jadi pengajaran Alkitab, pengajaran Kristen mengatakan apa? Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita. Sementara agama mengajarkan berusaha memasukkan Tuhan dalam hidup kita. Lain. Makanya kontroversi kan kekristenan. Tapi inilah beritakan sama Paulus. Saya suka bilang gini, kalau ada jemaat datang kepada pendeta termasuk saya nih. Kan kita ini banyak kan hamba Tuhan pendeta juga di antara yang mendengar ini. Seringkali sorry ya para senior hamba Tuhan. Kalau ada jemaat yang datang sama kita akan berpikirkan ini masalah ini. Ngomong masalah rumah tangga, ngomong masalah suaminya, nangis-nangis gitu lama gak pulang Pak Pendeta. Ngomong masalah keuangannya jatuh. Kita akan berpikir pendeta, aduh ayat apa yang cocok ya Tuhan. Kita berdoa minta hikmat, nasihat apa yang cocok. Padahal kalau kita ikuti ayat ini, cuman satu jawabannya, kasih tahu gini, jangan takut kamu. Kristus ada dalam diri kamu yang sanggup tolong kamu.
Makanya saya pernah bilang, saya akan merasa gagal melayani kalau jemaat menganggap saya itu dukun. Kalau jemaat sedikit-sedikit menganggap, Pak pendeta, saya harus mengajar sama jemaat, Kristus yang ada dalam diri saya, Tuhan yang ada dalam hidupku, Tuhan yang sama, Kristus yang sama juga ada dalam hidupmu. Sanggup menolong aku, sanggup menolong kamu. Aktifasikan Tuhan dalam diri kita. Pendeta akan gagal kalau jemaat tidak merasa dalam dirinya nggak ada Tuhan. Saya mau bilang, Tuhan ada dalam hidupmu. Kuasanya besar tak terbatas. Sanggup menolong saya. Sanggup juga menolong saudara. Apa yang kita alami, orang lain bisa alami. Kalau orang lain terima mujizat, oh kita terima juga bisa mujizat kita alami. Kenapa? Kristus yang sama. Ini diberitakan sama Paulus. Nah sebetulnya esensi pelayanan salah satunya adalah ini. Yang kita beritakan siapa? Yesus, bukan yang Kristus ada dalam diri kamu. Cuman saya bagi begini ya, ada 2 esensi pelayanan. 2 menit lah saudara ya. Yang pertama, melayani itu mesti kepada tiap-tiap orang. Makanya 28 tadi munculkan saja. Ada 3 kali kata, apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Selalu tiap-tiap orang. Jadi ingat, melayani itu tujuannya adalah tiap-tiap orang. Tujuannya orang, bukan uangnya orang. Kita melayani tujuannya bukan uangnya orang, bukan kekayaan orang itu. Motivasi kita pelayan bukan uangnya orang itu. Tujuannya orang itu ada Yesus di dalamnya. Tujuan kita bukan apa? Pujian dari orang itu, hebat ya Pak Pendeta. Hebat ya kamu yang bisa melayani. Hebat ya kamu bisa menasihati. Bukan itu loh. Tujuan bukan reward tepuk tangan. Tujuan bukan uangnya orang. Tujuannya adalah orang itu yang diselamatkan. Jadi ingat, ada gak seperti ini di pelayanan kita? Kalau Anda melayani Tuhan, ingat tujuannya adalah orang dipulihkan, orang dibebaskan, orang dimerdekakan. Bukan pujian dari orang, bukan hormat dari orang. Ini singkatnya, waktu terbatas. Masuk kedua, sebetulnya masih banyak saya mau bicara ini. Ya, tapi yang kedua, esensi pelayanan yang kedua harus esensi. Kalau tidak meleset loh saudara ya. Nanti tidak diperhitungkan Tuhan. Kita ingin pelayanan kita berdampak pada kekekalan. Tujuannya apa? Tujuannya orang diselamatkan. Orang tujuannya, bukan kekayaannya orang loh. Makanya gereja gak boleh ada kelompok-kelompok klasifikasi. Ini orang kaya, ini orang miskin, ini kulit putih, ini kulit gosok. Gak boleh saudara ya. Namanya Yesus saja melayani tiap-tiap orang. Dia 12.000 orang. Tapi waktunya untuk 12 muridnya. Tiap-tiap orang. Seorang Gadara pun tengah malam dia datang. Tujuannya orang kok. Meskipun orang itu gak dianggap, dirasuk setan legion loh. Dia datang untuk orang itu. Yesus melayani bukan untuk uangnya orang, kekayaan orang. Orang itu dibebaskan, diselamatkan. Tiap-tiap orang. Yang kedua, sayang waktu kita habis ya. Melayani itu membawa orang kepada kesempurnaan. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan. Apakah kita bawa ini orang kepada kesempurnaan pada Kristus? Apa sih kesempurnaan dalam Kristus? Apa sih artinya serupa seperti Kristus, sempurna seperti Kristus? Apakah wajah kita serupa dengan Kristus? Bukan. Karakter kita seperti Kristus. Nah sayang waktu kita terbatas saudara ya. Mungkin saya mau bicara karakter kalau Tuhan kehendaki besok saya bagikan sama saudara. Tentang karakter. Apa sih karakter? Contoh ya. Apa sih karakter? Karakter itu siapa kita waktu kita sendiri. Yesus waktu sendiri. Dia pray, dia berdoa. Kita bagaimana waktu kita sendiri? Searching Google Pak. Apalagi dalam masalah, apa yang kita lakukan? Itu karakter loh. Apakah pelayanan kita, kalau kita mengunjungi seseorang, apakah kita membawa perubahan pada diri orang itu? Makin kenal Tuhan. Ya, besok saya lanjutkan saja firman Allah. Karena waktu kita sudah habis saudara ya. Tapi saya berdoa lewat firman Allah ini, jadilah orang yang bisa tahu berterima kasih. Bagaimana caranya ku balas kebaikan Tuhan dengan kita melayani Tuhan.